Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang akan segera memberikan dividen. Ya, tidak tanggung-tanggung teman-teman. Dividen kali ini yang akan dibagikan oleh perusahaan ini sesuai dengan kemauan saya. Maksudnya sesuai dengan kriteria saya. Karena saya sering mengatakan bahwa dividen yang benar-benar nendang itu di atas 10%. Dan perusahaan yang satu ini dapat memenuhi ekspektasi saya ya. Siapa lagi kalau bukan Indo Tambang Raya Mega Tbk dengan kode emiten ITMG. Ya, perusahaan batubara sampai sekarang belum pernah bisa dibilang selalu mencukupi ekspektasi saya ya, seperti ITMG, PTBA, lalu lagi perusahaan-perusahaan batubara lainnya itu dividennya memang jumbo banget. Di atas 10%. Karena memang bisnis yang mereka jalankan ini masih banyak dibutuhkan oleh orang banyak karena memang komoditas yang mereka hasilkan itu dibutuhkan untuk membangkit energi dan juga biaya yang dibutuhkan dari batu bara ini juga lebih kecil daripada sumber-sumber komoditas lainnya seperti minyak, seperti nuklir, seperti juga ada lagi yang seperti hidro gitu dan juga gas itu lebih mahal daripada batu bara. Karena itu batu bara ini masih menjadi salah satu pilihan yang cukup banyak dipakai oleh negara-negara dalam mencukupi kebutuhan energi negara mereka. Ya, yakni ITMG akan membagikan dividen yield sebesar 10% lebih. Ya, tepatnya di harga Rp3.040 per lembar saham. Ya, harga sahamnya pada hari ini Rp28.975. Jadi bisa dibagikan sekitar 10% lebih, 10,4% gitulah ya dividen yield pada kali ini. Mereka akan comeback pada tanggal 1 April 2022. Jadi sekitar hari Jumat teman-teman. Hari ini kan hari Selasa, jadi masih ada 3 hari untuk mengikuti dividen yang akan dibagikan oleh ITMG ini. Ya, saya sendiri cukup tertarik, tapi bukan berarti saya mau dapat dividennya. Saya lebih suka untuk mendapatkan capital gain. Misalnya saya beli, lalu kemungkinan besar saham ini akan naik. Nah, kalau sahamnya naik ini sesuai target, saya akan jual. Saya akan jual mungkin di tanggal 1. Jadi bukan setelah come date, tapi saya bisa jual pada saat come date supaya saya dapat capital gain. Meskipun nggak dapat dividen, saya dapat capital gain. Itu sih rencananya teman-teman. Jadi semoga saja lancar dan benar-benar dapat mendapatkan capital gain daripada ITMG ini ya. Hari ini ada minus sedikit, jadi saya belum masuk. Saya menunggu rebound daripada saham ITMG karena masih ada 3 hari. Jadi hari Jumat adalah hari terakhir untuk menjual saham ini. Nah, mari kita sama-sama melihat perusahaan yang satu ini yang bisa bagi dividen sampai 10% lebih. Kita akan lihat sama-sama profit daripada perusahaan ini, ITMG ya. Memang sampai sekarang dividennya ini memang tidak pernah mengecewakan sih. Bahkan pada saat pandemi mereka tetap ada bagi dividen loh teman-teman ya, meskipun labanya itu menurun cukup drastis. Tapi pada tahun 2021 laba mereka naik kembali karena waktu itu sempat terjadi krisis energi, orang-orang pada borong batu bara sehingga batu bara sempat menyentuh harga $300 per ton. Lalu terjadi lagi konflik antara Rusia dan Ukraina ya yang menyebabkan harga batu bara melonjak tinggi. Itu karena Rusia itu kena sanksi banyak sekali dari negara Eropa dan juga negara Amerika juga. Itu yang menyebabkan batu bara itu harganya naik banget sampai menyentuh harga sekitar kalau nggak salah $400 lebih per ton. Nah, jadi itulah yang menjadi sentimen positif bagi perusahaan batubara seperti ITMG ini. Didirikan pada tahun 1987, salah satu perusahaan energi Indonesia dengan lingkup usaha yang terintegrasi mulai dari kegiatan penambangan, pengolahan, dan logistik. Jadi begitulah sekilas tentang daripada ITMG ini. Sekarang kita akan melihat prospek bisnis daripada ITMG ini. Ya, tentu saja sudah banyak kita dengar berita buruk bagi batubara ya, dimana kayak salah satunya di CNBC Indonesia 20 tahun lagi tak laku. Batubara 20 tahun lagi tak laku katanya begitu sih teman-teman ya. Karena memang negara-negara itu berlomba-lomba untuk menggunakan energi bersih guna memerangi dampak perubahan iklim. Seperti yang kita tahu bahwa batubara ini konsumsi kalau terus-menerus dapat menyebabkan polusi yang cukup parah dan itu dapat meningkatkan suhu di bumi ini yang tentu saja tidak diinginkan kita kan, cuaca yang begitu ekstrim.
Menurut data BP Statistical Review 2020, konsumsi batu bara global pada tahun 2019 mencapai 157,86 eksajoule atau turun 0,6% dibandingkan 2018 yang sebesar 158,79 eksajoule. Eksajoule itu apa sih? Kalau saya lihat-lihat bahwa eksajoule itu adalah satuan energi. Ya. Jadi kalau eksa itu berarti 1000 kuadriliun atau sekitar 1 juta triliun satuannya. Kalau joule itu adalah satuan energi. Kita dapat lihat di sini untuk joule itu sendiri itu sebesar 0,24 kalori ya. Kita tahu sendiri bahwa manusia itu butuh sekitar 2000 kilokalori ya kalau nggak salah ya untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita hitung-hitung bahwa 1 kuadriliun joules atau 1 eksajoule itu bisa mencukupi kebutuhan daripada masyarakat. Misalnya ada 10 miliar penduduk di dunia. Itu dapat mencukupi kebutuhannya selama beberapa tahun ya untuk kebutuhan energinya. Sehingga kalau kita lihat dari datanya di sini, konsumsi batu bara global tahun 2019 itu 157 exajoules. Itu banyak banget, besar banget teman-teman. Karena memang konsumsi energi kita, bayangkan jumlah penduduk kita sekarang aja udah miliaran di seluruh dunia ya. Tetapi kenapa meskipun penduduk kita tiap tahun selalu bertambah, kenapa konsumsi batu bara menurun? Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Karena negara-negara mulai beralih ke energi yang lebih bersih ya, sehingga adanya penurunan bidang batu bara. Inilah yang harus dijaga-jaga oleh ITMG. Karena mereka harus segera mempersiapkan rencana selama 20 tahun sampai 30 tahun ke depan untuk diversifikasi. Mungkin bisa mereka melakukan bidang bisnis energi lain yang lebih bersih seperti hydropower, lalu ada lagi sun power, tenaga matahari, lalu ada lagi wind power juga bisa teman-teman. Itu beberapa opsi yang dapat diambil oleh perusahaan energi. Ya. Jadi kalau kita melihat data ini sih, untuk sekarang ITMG dan teman-temannya yang bergerak di bidang batu bara masih ada harapan, tapi harus melakukan diversifikasi segera. Karena itu akan menyebabkan kehancuran bagi perusahaan kalau mereka tidak berahli ke bidang yang lebih di-demand oleh masyarakat. Nah, sekarang kita akan melihat fundamental daripada ITMG ini. Seperti biasa, mantap banget. Kita lihat di sini sangat bagus, selalu bagi dividen. Dengan fundamental, operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PR-nya 4,79 kali, lolos PBV-nya 1,8 kali, udah mahal tapi PR-nya bagus banget. Nice. Operating profit margin 38%, nice. Net profit margin 22%, nice. Dengan cash ratio-nya 189%. Dengan turnover-nya sebesar 191 miliar. Jadi ITMG ini memang menarik banget. Ada masuk ke dalam watchlist saya juga. Dan juga ditambah mereka akan segera bagi dividen. Ini esok hari Rabu tanggal 30 Maret. Ini patut dipantau banget teman-teman. Jadi demikianlah tentang ITMG. Ia akan segera membagikan dividen teman-teman. Sebesar 10% lebih dividen yield-nya. Cukup menarik. Jadi sekian, semoga dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk ikut dividen daripada ITMG ini, atau seperti saya cuman mencari cuan dari capital gain-nya ya. Demikian pembahasan tentang ITMG, produsen batu bara yang sangat cuan, membagikan dividen setiap bulan dari emas hitam ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.